Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin waj'alaha sababan lis'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Yang rasa syukur itu kita wujud nyatakan dan kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah hakikat takwa. Termasuk pada siang hari ini kita mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Yang karena perjuangan beliau, karena kesabaran beliau, kita bisa mengenal ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan dibangkitkan di bawah bendera umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa di mana ketika itu umat Islam itu nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Hadis ini disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Namun rasanya relevansinya akan bisa kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Karena Rasulullah SAW di dalam beliau menyampaikan sesuatu tentunya selalu atas bimbingan wahyu. Maka ini bukan ramalan, tetapi ini adalah sebuah peringatan. Nanti umat Islam itu akan bernasib seperti makanan di atas meja hidangan yang siap diserbu dari berbagai penjuru arah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, salah seorang sahabat mengajukan pertanyaan, amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasul. Apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah, sehingga nasib kita begitu mengenaskan? Kita diserang dari berbagai arah, kita menjadi bulan-bulanan musuh-musuh kita. Rasulullah menjawab, la, tidak. Bal antum yauma idzin kasir. Jumlahmu pada waktu itu justru banyak, kamu mayoritas. Jumlahmu 85% dari total penduduk ini. Tetapi sayang, seribu sayang kata Rasulullah, di ketika itu umat Islam itu walakinnakum ghuzaun kahuzais sail. Mereka itu nasibnya seperti buih di lautan. Banyak tetapi tidak punya peranan apa-apa. Banyak tetapi mudah dikondisikan.
banyak tetapi mudah diadu domba oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu dengan hadis ini marilah kita jadikan sebagai sebuah lecutan bagi kita semua umat Islam. Dimulai dari skop yang paling kecil keluarga kita masing-masing. Marilah kita betul-betul menghidupkan syiar Islam ini di dalam keluarga kita masing-masing. Karena dari keluarga-keluarga yang islami akan terbentuklah lingkungan-lingkungan yang islami. Dari lingkungan-lingkungan yang islami akan terbentuklah satu masyarakat bangsa yang islami. Aqimu dauratal islama fi sudurikum takun fi artikum. Karena kata Rasulullah SAW, kenapa umat Islam kok seperti itu? Yang begitu mereka demikian mudah diombang-ambingkan, karena mereka punya dua penyakit kronis yang disebut dengan hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, bahkan agamanya dijual untuk kepentingan dunianya. Na'udzubillah min dzalik. Dan efek dari terlalu cinta kepada dunia pasti kemudian akan takut kepada kematian. Bahkan tidak percaya akan adanya hidup sesudah mati. Tidak percaya akan adanya akhirat sesudah dunia. Bahkan dengan mereka itu bangganya mempermainkan neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang tenar. Aku kepingin masuk neraka. Adakah yang ngomong seperti itu? Ini salah satu bentuk dan bukti nyata betapa ketika orang itu sudah tertutup hatinya dari hidayah Allah, maka dia tidak akan percaya pada kehidupan akhirat. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 46 sampai dengan 47. Yang ayat ini adalah merupakan sebuah petunjuk ilahiyah. Ketika umat ini ingin bangkit dari keterpurukan ini, jikalau kita yang mayoritas ini ingin menjadi satu umat yang kuat, dan itu memang ditakuti oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan ada orang Yahudi dengan jujurnya mengatakan, aku akan takut kepada umat Islam ketika mereka itu sudah bisa meramaikan masjid mereka di saat sholat subuh sebagaimana ramainya ketika mereka beribadah pada saat sholat Jumat. Itu satu pernyataan jujur. Tapi nyatanya sampai sekarang belum pernah terjadi sholat subuh seramai sholat Jumat. Berarti kita masih dalam tahap untuk memulihkan kondisi seperti ini. Maka hadirin rahimakumullah, kita baca ayatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat nantinya. Kita mulai dari yang paling kecil rumah tangga kita masing-masing, anak istri kita, mereka betul-betul kita perkuat nilai-nilai keimanan dan keislamannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Yang kita simpulkan ada 6 cara yang harus kita miliki untuk mengembalikan situasi umat Islam dari keterpurukan ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nidaatul Rahman li Ahlil Iman karangan Syekh Abdul Ati Al-Buhairi. Yang pertama, untuk mengembalikan kejayaan Islam itu, maka kita harus memiliki keteguhan hati. Fasbutu, hati kita harus kokoh dan teguh. Hati kita tidak boleh kemudian terombang-ambing dengan situasi ini. Kita harus tetap untuk senantiasa berada di jalan kebenaran. Kita harus bersabar terhadap ujian yang telah menimpa kita. Kita tidak gampang kemudian diperjualbelikan. Bahkan termasuk kemarin pilkada, ada seorang calon bupati menawarkan uang yang tidak sedikit. Ada tanda tangan kontrak, kalau mau mencoblos kasih uang 5 juta rupiah.
Dan seperti ini terjadi. Maka kalau kita ingin umat ini tetap kuat, jangan gampang kemudian diperjualbelikan suara kita itu. Lebih-lebih nanti tanggal 9 Desember ini, kan ada pilkada di Kabupaten Malang itu. Pilihlah dengan menggunakan hati nurani. Siapa yang tentunya dekat dengan Islam, yang tentunya di belakangnya juga orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Jangan sekali-kali kita memperjualbelikan suara kita dengan harga yang murah. 5 juta itu sangat murah. Itu berarti kalau ada rakyat yang lebih dulu mau disogok sebelum pilkada, itu berarti rakyatnya sudah korupsi terlebih dulu daripada pejabatnya. Satu itu, kalau kita ingin kuat, teguhkan hati kita di dalam keimanan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara kita untuk menghadapi keterpurukan ini adalah wadhkuru waha katsira, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah ta'ala. Artinya dengan kita memperbanyak menggantungkan hidup kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perang Badar, yang ketika itu umat Islam secara jumlah jauh lebih sedikit dengan orang-orang kafir, tetapi karena mereka punya keteguhan hati, mereka punya sandaran vertikal yang kuat kepada Allah. Bahkan ketika perang Badar itu diriwayatkan Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ahdaka wa wa'dak intahlik hadi ummah lam tubat ba'dal yaum. Ya Allah, kalau kami kalah hari ini, maka aku tidak tahu lagi masih ada yang akan menyembah kepadamu. Maka perang Badar terjadi keajaiban. Allah mengirimkan junudan lan tarauha, tentara-tentara yang tidak terlihat, yaitu para malaikat, sehingga umat Islam ketika itu mengalami kemenangan yang gemilang di perang Badar itu. Sehingga persatuan umat Islam ini akan menggentarkan musuh-musuh Islam. Berbeda pendapat itu hal yang biasa, berbeda madhab itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai kita itu pecah. Maka Syekh Yusuf Qaradawi mengarang satu buku yang menarik, judulnya As-Sahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Pergerakan-pergerakan Islam di antara perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Artinya berbeda itu biasa, tetapi berpecah belah jangan. Misalkan antara Muhammadiyah, Persis, NU, di dalam memahami fikihnya mungkin ada perbedaan, silahkan, itu termasuk masalah-masalah khilafiyah. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan kejayaan umat, mari kita bersatu untuk li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Yang kedua adalah, yang ketiga, mengembalikan kejayaan umat ini adalah wa'ati'u wa rasul. Kita mentaati Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang totalitas. Maka orang yang beriman tidak akan pernah dia itu dipimpin oleh nafsunya, dipimpin oleh syahwatnya, dipimpin oleh ketamaan kepada pangkat dan jabatan. Tidak, tetapi semata-mata yang membimbing dia adalah Allah dan Rasulnya, yakni mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, untuk mengembalikan kejayaan umat ini adalah wala tanaza'u, marilah kita menjauhi perselisihan. Seperti tadi saya sampaikan, berbeda boleh, tapi jangan sampai kita berpecah belah. Antara umat Islam satu dengan Islam lainnya saling bermusuhan, bahkan saling kontak fisik. Yang satu maju dengan mengucap kalimat takbir Allahu Akbar, yang satu pun dengan kalimat takbir. Maka bertepuk tanganlah musuh-musuh Islam itu. Maka girang gembiralah orang-orang yang membenci Islam itu. Tapi ketika kita bersatu dengan kalimat tauhid, disatukan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apapun pemahaman kita, apapun organisasi kemasyarakatan kita, tapi kalau kita sudah Muslim, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, agama kita Islam, itulah merupakan dasar-dasar persatuan umat, sehingga dengan itu kita akan kuat. Jadi mari kita menjauhi perselisihan dan pertengkaran atau berbantah-bantahan yang tidak produktif terhadap kemajuan umat Islam. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atasimu
bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang kelima untuk kita kembali pada kejayaan kita adalah wasbiru, sabar dalam perjuangan. Kita senantiasa terus menetapi kesabaran untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Maka hakikatnya setiap kita itu adalah dai, setiap kita itu adalah pengajak kebaikan untuk bersabar di dalam menjalankan kebenaran. Yang keenam, batara wari'an nasi wa yasudduna sabilillah. Jangan sampai kita itu terjangkiti penyakit kesombongan, penyakit riya yang ingin dipuji manusia. Artinya adalah kita murnikan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau 6 hal ini kita miliki, insya Allah kejayaan umat Islam akan kembali dan Islam akan bisa menguasai peradaban dunia. Karena memang Islam adalah agama yang paling lengkap, agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari fitnah zaman ini. Allah tetapkan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rdo an arba'ati khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahtim lana bil iman, Allahumma ahtim lana bil islam, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.